Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas dari sektor otomotif, di mana performa penjualan dari sisi wholesale maupun retail begitu di sepanjang Januari sampai dengan Mei 2024 ini cenderung mengalami penurunan. Apa saja yang menjadi pemicunya? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya pemirsa, angka penjualan mobil secara wholesale maupun retail di bulan Mei 2024 turun hingga double digit dan melemahnya tingkat konsumsi masyarakat disinyalir menjadi salah satu pemicu turunnya permintaan terhadap produk otomotif. Kinerja industri otomotif nasional khususnya penjualan mobil di sepanjang bulan Januari hingga Mei 2024 tercatat menunjukkan tren penurunan. Data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia atau Gaikindo menyebutkan, angka penjualan mobil secara wholesale atau dari pabrik ke dealer sejak awal tahun turun hingga 21% menjadi 334.969 unit dibandingkan dengan periode sama tahun 2023 yang sebesar 423.771 unit. Sementara penjualan retail selama 5 bulan pertama tahun ini juga mengalami kelusuhan yang sama, turun sebesar 14,4%. Dari sebelumnya sebesar 422.514 unit menjadi 361.698 unit. Meski demikian, Gaikindo masih belum mau merevisi target penjualan mobil di tahun 2024 yang sebanyak 1,1 juta unit. Sejumlah faktor dinilai menjadi pemicu melemahnya permintaan terhadap produk otomotif, khususnya mobil di masyarakat. Faktor tersebut diantaranya kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate, pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi global. Di sisi lain ada pergeseran daya beli masyarakat pada kelas menengah, di mana lebih memprioritaskan konsumsi kebutuhan pokok dibandingkan membeli mobil yang masih dianggap sebagai barang tersier. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pelemahan daya beli tekan penjualan mobil di sepanjang Januari sampai dengan Mei 2024. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yanes Martinus Pasaribu, pengamat otomotif. Selamat pagi, Pak Yanes. Selamat pagi, selamat pagi. Salam sehat Pak. Sama-sama. Baik, dan tentu saja ada Pak Kukuh Kumara ini. Beliau adalah Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo. Selamat pagi Pak Kukuh. Selamat pagi Mas Pras, selamat pagi Pak Yanes. Sehat semuanya. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Langsung saja ini Pak Kukuh diupdate. Sebenarnya apa yang tengah terjadi dari industri mobil kita begitu khususnya ya. Kalau kita lihat angka penjualan tadi sudah disampaikan wholesale, retail begitu Januari sampai Mei. Ini kok ada cenderungan turun begitu. Silakan nih Pak Kukuh. Ya baik, terima kasih. Jadi kecenderungan penurunan ini sebetulnya kejutan juga. Sudah terjadi di akhir tahun lalu, tahun 2023. Kita ingat bulan Agustus tahun 2023 kita punya pameran, penjualan cukup bagus. Namun di bulan September langsung terjadi penurunan, drop waktu itu. Kita juga terkejut, namun beberapa rangkaian kejadian yang perlu juga kita simak. Pertama, di tahun itu juga terjadi kenaikan suku bunga The Fed ya. Nah itu berdampak kemudian meningkatnya NPV. Nah dengan adanya kenaikan NPV maka kredit itu diperketat oleh penyedia jasa keuangan. 80% pembelian kendaraan bermotor itu menggunakan kredit. Nah, dengan adanya pengetatan kredit, maka terjadi penurunan. Belum selesai masalah itu, memang terjadi peningkatan di bulan November, ada perbaikan. Karena September, Oktober itu terjadi penurunan, NPV meningkat, pengetatan kredit. Akhir tahun ada keluar peraturan dari OJK yang memang untuk melindungi konsumen. Di antaranya adalah pada saat menagih kredit yang macet, nggak boleh lebih dari jam 7 malam dan sebagainya. Ini menyebabkan kekhawatiran dari lembaga-lembaga jasa keuangan dan mereka memperketat lagi aturan kreditnya. Ini menambah lagi dampak terhadap kredit kendaraan bermotor. Nah, kemudian masuk tahun 2024 kita punya acara pemilu, ini juga menyebabkan masyarakat juga wait and see. Alhamdulillah pemilunya selesai bagus ya. Namun
wait and see juga berdampak terhadap penjualan kendaraan bermotor. Tadi dalam bincang-bincang, kebanyakan mobil kita ini adalah kendaraan-kendaraan yang diminati masyarakat, kelompok mendang-mending tadi kan ya, kelompok menengah tadi. Oke. Nah, ini dampaknya besar. Di bulan Februari selesai pemilu, bulan Maret puasa. Ini juga penahanan. Kemudian Maret masuk April Lebaran. Konsentrasi pengeluaran belum pada mobil. Jadi April memang drop. Nah, alhamdulillah di bulan Mei mulai ada peningkatan. Kita masuk ke 71.000 ya penjualan wholesale-nya. Kita berharap bahwa sampai akhir tahun akan ada perbaikan penjualan kendaraan bermotor. Karena sebagian besar tadi adalah kelompok menengah tadi yang pembeliannya adalah kendaraan-kendaraan yang harganya 300 jutaan ke bawah, bukan ke atas ya Pak ya. Iya. Kalau yang ke atas nggak terlalu bermasalah kata Pak Yanes tadi. Memang betul data kita juga menunjukkan begitu. Baik. Begitu Mas Pak Pras, Kuku, Pak Yanes. Tapi Ya. kan biasanya pada saat momentum Ramadan, Idul Fitri kan angka penjualan kendaraan bermotor tuh naik loh Pak. Nah Oh, ini enggak. Gimana tuh Pak sebenarnya? Jadi datanya kalau pada waktu Lebaran itu justru terjadi penurunan sebesar rata-rata di kisaran 30% total Oke. penjualan. Kenapa begitu? Salah satunya ya memang dulu orang pada beli untuk mudik ya. Namun hari kerjanya pendek. Itu Oke. yang biasanya sampai 22 hari kerja. Itu tinggal separuhnya. Baik. Oke, Pak Yanes, nah dari pandangan Anda bagaimana sebagai pengamat otomotif begitu menilai tadi ada beberapa momentum yang nampaknya memang menjadi salah satu faktor lah ya pemicu adanya penurunan daya beli ataupun penjualan kendaraan bermotor khususnya mobil. Dari kacamata Anda sendiri bagaimana Pak Yanes? Jadi kalau dilihat dari sekitar, saya lupa 2009 kali ya, sampai sekarang ini seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Kukuh nih, Gaikindo ini atau penjualan mobil Indonesia ini terjebak juga nih pada 1 billion trap. Ya, jadi nggak mau naik-naik gitu dan kalau kita lihat angka-angka inflasi dan sebagainya ini terlihatnya bagus gitu ya. Iya. Tapi satu hal yang kita perlu perhatikan ini yang menarik sebenarnya di Indonesia ini sekarang yang segmentasi yang paling besar ini adalah kelompok berpenghasilan menengah nih Mas. Iya. Dan itu bisa dilihat dari data penjualan tadi selama ya bisa dibilang belasan tahun. Oke. Yang menopang sales kendaraan di Indonesia ini LCGC. Ya. Ya, jadi sebenarnya bukan artinya masyarakat kita suka dengan kendaraan yang spek teknologinya, fiturnya terbatas. Sebenarnya mereka ingin dengan fitur yang lebih bagus, teknologi yang lebih bagus, tapi ya daya beli kelihatannya belasan tahun ini susah naik gitu. Oke. Nah, itu yang membuat kenapa LCGC ini yang paling laku. Dan satu hal lagi yang menarik sekarang sebenarnya di LCGC ini ya karena ada beberapa brand itu ngeluarin LCGC 3 row itu salah satu yang sekarang memboost sales kendaraan Indonesia. Jadi orang Indonesia ini senang sekali dengan kendaraan yang bisa bawa banyak sekali, tapi ya Harga karena ada terjangkau. beli yang terbatas ya terkunci di sana, Mas. Oke. Nah, saya ada beberapa data nih yang akan disampaikan juga nih kepada pemirsa. Data selengkapnya bisa Anda saksikan ya. Lihat pemirsa ini penjualan wholesale mobil di bulan Mei 2024 secara tahunan. Ini kita lihat unitnya. Di bulan Mei 2023 itu tercatat ada 82.189 unit. Kalau dibandingkan dengan Mei 2024 di 71.263 unit turunnya 13,3%. Nah, kalau kita bandingkan itu secara penjualan wholesale, data selengkapnya mungkin bisa ditampilkan begitu. Nah, ini dia di bulan Mei 2024 13,3% dan berikutnya kita lihat penjualan wholesale-nya Januari sampai dengan Mei. Itu turunnya bahkan lebih jauh lagi 21% dari 423.700-an unit menjadi 334.969 unit Januari Mei 2024. Kemudian kita lihat penjualan retailnya pun tidak jauh berbeda. 12,6% penurunannya di bulan Mei 2023 dibandingkan dengan Mei 2024. Itu penjualan retail di bulan Mei saja. Sementara di bulan Januari sampai dengan Mei 2024 turunnya 14,4%. Baik, rata-rata memang double digit wholesale maupun retail ini. Mungkin Pak Kuku bisa menjelaskan begitu. Apakah memang momentum tadi benar-benar bisa menggerus angka penjualan begitu secara keseluruhan dan bagaimana target
dengan ya kita tahu penjualan kan 1,1 juta unit ya Pak di tahun 2024 ini Pak Kuku. Ya, jadi betul kita belum merubah target yang 1,1 walaupun ini cukup berat ya, karena mungkin tinggal 6-7 bulan belakangan. Namun kita ingat sekarang sudah tidak ada hajatan-hajatan yang lain, mudah-mudahan tidak ada distorsi yang baru ya. Bulan depan, bulan Juli kita akan mulai GIAS. GIAS mulai tanggal 18 Juli sampai 28 Juli di BSD. Harapannya itu juga akan mengangkat lagi karena akan banyak produk-produk yang akan ditampilkan. Setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Yanes tadi ya, LCGC itu masih menjadi salah satu kunci. Yang saya sampaikan tadi adalah masyarakat kita itu cenderung untuk mencari kendaraan-kendaraan yang harganya di bawah 300 juta sebetulnya. Di atas itu memang ada dan mereka itu nggak perlu kredit itu. Justru mobil-mobil mewah itu juga nggak terlalu banyak terganggu ya. Namun yang terganggu dan yang jumlahnya banyak adalah yang di kelompok LCGC tadi. Walaupun sekarang sudah berubah, kalau kita ingat pada waktu terjadi COVID dan kemudian 2021 ada insentif, itu banyak yang mencari kendaraan-kendaraan yang harganya di kisaran itu. Dan itu cukup efektif untuk membangkitkan kembali industri kita. Nah kalau kita lihat yang dialami Indonesia ini Mas Pras dan Pak Yanes, tidak sendirian kita, karena Thailand juga terpukul, Filipina juga terpukul. Yang masih bertahan adalah Malaysia. Bahkan Thailand itu turunnya sekarang tahun lalu di kisaran 700.000. Sementara itu dia disalip posisinya oleh Malaysia yang total penjualan tahun lalu itu hampir 800.000. Nah kita masih di 1 juta tahun lalu ya. Nah kita harapkan kita mampu bertahan walaupun mungkin tentunya akan terjadi penyesuaian ya. Namun belajar dari Malaysia itu bisa sampai hampir 800.000. Dia masih mempertahankan kebijakan insentifnya pada saat COVID sampai sekarang, Pak. Nah ini menarik untuk disimak ya. Karena dampak dari industri ini bukan soal penjualan, tapi juga masalah industrinya yang memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi. Oke, baik. Nah, lantas bagaimana upaya ataupun strategi yang perlu diterapkan? Mungkin Pak Yanes bisa menjelaskan, tapi kita akan jeda dulu sebentar ya Pak Yanes dan Pak Kuku. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan merek penjualan mobil terlaris begitu di Indonesia. Kita akan cermati, ini berdasarkan penjualan retail, berarti dari distributor ataupun dealer ke masyarakat. Toyota ini kita lihat menempati posisi teratas 24.074 unit, menyusul Daihatsu di 14.747 unit, ada Honda, kemudian Mitsubishi, Suzuki, Isuzu, Fuso, Hyundai, kemudian Wuling dan juga Hino. Dan berikutnya kita lihat bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah kita. Ini data per 14 Juni sudah di 16.374 rupiah per dolar Amerika. Pergerakannya terus mengalami depresiasi ya nilai tukar rupiah kita terhadap dolar Amerika. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yanes Martinus Pasaribu, pengamat otomotif, dan juga Pak Kuku Kumara. Beliau adalah Sekretaris Umum Gaikindo. Baik Pak Yanes, kita akan lanjutkan kembali. Tadi sudah disampaikan begitu memang data, kemudian beberapa kondisi yang membuat angka penjualan sedikit mengalami tekanan. Tapi apa yang perlu kita cermati strateginya begitu. Tadi insentif masih menjadi kendala kalau kita berkaca dari negara lain, ada yang masih dilanjutkan pasca COVID. Nah kalau Anda melihat sendiri perlu ada shortcut ataupun solusi seperti apa nih untuk bisa menjadi boosternya nih. Silakan Pak. Baik, mungkin saya kasih informasi sedikit dulu mengenai peta masalahnya nih. Jadi masalahnya sebenarnya kan ini di luar otomotif ya. Baik. Pertumbuhan Indonesia ini adalah generasi milenial ya, yang dan sebagian kecil, yang semakin kecil generasi baby boomers nih yang populasinya sekitar 50 juta orang nih di Indonesia. Dia motor sebenarnya nanti untuk pertumbuhan Indonesia menuju Indonesia emas nih. Dan mereka ini sekarang punya daya beli untuk apa tadi istilahnya produk tersier ya Mas ya? Iya, tersier. Sekitar 1,2 sampai 6 juta sebulan. Dan tantangannya ini ya seperti yang tadi disampaikan Pak Bobo juga, dengan kenaikan bunga ini
mau nggak mau dan dolar juga. Ini harga mobil yang komponen importnya masih lumayan, ini naik. Belum rantai pasok yang terganggu akibat perang ya kemarin itu juga jadi tambah repot itu. Dengan harga yang tambah naik ini, dengan daya beli yang nggak bisa nembus juga di antara 1,2 sampai 6 juta per bulan, kelompok menengah yang jadi sebenarnya motor pertumbuhan Indonesia atau malah jebakan kayak kasus Chili ya. Chili. Nah itu nggak bisa naik, bahkan mereka mulai tergerus kena pajak pribadi juga naik ya sekarang, PPN segala macam juga cenderung akan naik, dan akibatnya ya sebenarnya pada barang-barang kebutuhan primer mereka juga udah mulai tergerus ini dengan daya belinya ya, dengan harga yang makin tinggi, sehingga diprediksi ya kemampuan bayar kredit mereka juga bisa jadi turun dari 1,2 bukan sampai 6 juta lagi, mungkin udah turun ke 5 atau ke 4. Wow. Nah, ini jadi merepotkan juga bagi APM untuk bisa menjual kendaraannya. Belum lagi tadi persyaratan kredit makin susah ya, Pak Gogo ya. Ya. Ini problemnya, dan kelihatannya sejak COVID kemarin itu ada booming sebentar, itu hanya bubble effect ya, karena tabungannya lama nggak dipakai ya selama hampir 2 tahun. Iya. Jadi naik karena punya tabungan, dan itu terbukti begitu mereka sudah selesai belanja, habis tabungannya, perekonomian mereka nggak naik-naik juga, karena terus terang subsidi yang paling banyak diberikan ini hanya untuk kelompok super atas dan kelompok bawah ya, kelompok miskin di Indonesia. Kelompok menengah ini belum pernah diperhatikan loh Mas. Ini tantangan sebenarnya untuk kemajuan. Terima kasih. Nah, kira-kira Anda melihat bagaimana dengan kondisi seperti ini? Kemudian kita lihat bonus demografi di golongan justru menengah begitu ya. Tadi ada generasi milenial, Gen Z begitu kan, harusnya bisa dimanfaatkan. Tapi di satu sisi ada kebutuhan primer mereka yang justru juga sudah mulai merangkak naik begitu. Berarti kan tinggal skala prioritas nih. Nah, Anda melihat bagaimana nanti dampaknya terhadap industri otomotif? Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya ya Pak Yanes dan Pak Kukuh. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik kita terkait dengan industri otomotif ya. Di tengah kondisi ekonomi, tekanan dari ada kenaikan suku bunga acuan BI rate, kemudian ada juga pelemahan nilai tukar rupiah begitu. Nah ini Pak Kukuh, strategi akhirnya dari produsen ataupun Gaikindo sendiri begitu untuk menjaga, kemudian meningkatkan lagi nih daya jual dari produksi otomotif kita, khususnya mobil, gimana nih Pak? Ya, kita harapkan tidak terlalu banyak lagi gangguan ya, dan sampai akhir tahun ini kita harus bisa bertahan. Walaupun seperti saya bilang tadi, kita ini terjepit between rock and hard place. Kalau mau dinaikkan harga, pasti akan jualannya makin jeblok. Tapi kalau mau bertahan, kondisinya nilai tukar dan sebagainya. Ini yang sedang kita cari strateginya. Tapi paling tidak di bulan Juli nanti kita akan mulai pameran, ada Gias dan Gias The Series. Jadi kita akan lakukan di Jakarta, kemudian Surabaya, Bandung, dan Semarang. Mudah-mudahan ini juga akan bisa mengungkit daya beli masyarakat, kemampuan penjualan kendaraan bermotor, karena penting sekali. Di sisi lain memang sebetulnya ada keunikan tersendiri. Kalau kita menggunakan data dari rekan kita dari APPI misalnya, ternyata kreditnya juga mengalami peningkatan. Nah ini terjadi, apa yang terjadi di saat kelompok mendang-mending atau kelompok menengah tadi ingin beli mobil, keinginannya masih ada. Kalau beli mobil baru, ini harganya kurang terjangkau. Nah, ternyata ada pilihan baru adalah mobil bekas. Nah, mobil bekas sekarang ini sudah transparan, sudah simetris, ada jaminan dan sebagainya. Bukan seperti dulu beli mobil bekas kayak mobil beli kucing dalam karung ya. Nah, sekarang ini itu alternatifnya, terjadi shifting. Nah masalahnya kalau dari secara ekonomi makronya kan kemudian ini tidak mendorong industrinya. Betul. Itu yang menjadi masalah. Tapi bagi milenial tadi ini alternatif. Nah ini waktu ditelisik total penjualan kendaraan bermotor itu sudah tembus 2 juta Pak. 2,4 bahkan. Indikasinya begitu. Nah masalahnya kita berbagi dengan mobil bekas yang sebetulnya tidak ada industrinya. Itu yang perlu strategi lebih jitu lagi, apa yang bisa dilakukan. Kira-kira begitu yang
realita yang ada saat ini. Oke Pak Kuku. Nah Pak Yanes, Anda melihat bagaimana? Apakah memang kita harus skala prioritas begitu, kita hajar saja kelas menengah atasnya begitu, dalam artian yang memang mereka belinya tidak ada masalah begitu, kemudian dengan kelas bawah yang mungkin insentif diberikan tapi kan tetap aja kemampuan untuk membeli kendaraan ataupun mobil baru pun juga masih terseok-seok. Anda melihat bagaimana nih yang perlu kita tekankan akhirnya sehingga antara tadi posisi kelas menengahnya juga ada gairah lagi untuk membeli, kemudian yang atas pun bisa kita tingkatkan lagi begitu. Jadi kalau dimungkinkan ya, tentunya kita juga paham bahwa pemerintah sekarang lagi benar-benar perlu likuiditas yang lebih bagus ya. Kelihatan ya soal kas negara ini agak krusial gitu sekarang. Dan ini agak dilematis, tapi memang harus ada yang ditunjang ya oleh pemerintah. Pertama ini kita bisa lihat bahwa perekonomian yang 50 juta masyarakat kita nih, yang segmen menengah ya, sebenarnya mereka sudah cukup konsumtif ya. Kredit konsumsinya ini untuk yang produk tertier harusnya diberikan insentif dulu sekarang. Agar ekonomi bisa berputar. Jadi karena mereka sekarang uangnya terbatas, mau beli nanggung, mereka akan menyimpan uangnya. Itu pertama. Kemudian tentunya ya yang paling penting ini gimana membenahi, ya kita tunggu sekali lah, kita sangat berharap sebenarnya ada kebijakan-kebijakan yang menyegarkan lah nanti pada saat pelantikan di sekitar November ini. Itu penting sekali tentunya agar industri otomotif kita juga bisa tumbuh lagi gitu ya. Dan ya diharapkan memang ada kelanjutan lah ya yang mengenai insentif untuk PPNBM ini. Karena tadi seperti disampaikan Pak Kuku, sekitar 40-45% ya Pak Kuku ya, komponen-komponen yang berakibat pada biaya yang berkaitan dengan pajak, retribusi dan sebagainya untuk sebuah kendaraan di Indonesia. Nah, artinya kalau ada kolaborasi antar kementerian gitu, ini bisa dirampingkan, industri kita tentu bisa lebih tumbuh dengan lebih efisien dan harga tentunya nggak perlu sampai semahal sekarang sebetulnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik. Tapi akhirnya kompleks Mas. Oke, itu dia. Memang insentif masih bisa menjadi game changer begitu nampaknya untuk industri otomotif begitu ya Pak Yanes. Nah Pak Kuku, Anda melihat bagaimana akhirnya proyeksi terkait dengan distribusi, kemudian produksi dan angka penjualan dari industri otomotif kita sampai dengan akhir tahun melihat kondisi tadi ini? Ya, kita akan lihat dulu sampai di bulan depan trennya seperti apa. Kita nggak ingin buru-buru kemudian malah justru mengirimkan sinyal yang negatif ya, sentimen negatif. Kita harapkan bahwa ini bisa pulih di bulan Juli, masyarakat juga kemudian cenderung untuk juga berani melakukan pembelian kendaraan bermotor, karena juga nanti banyak alternatif baru, mobil-mobil baru yang harganya cukup bersaing nih. Kita tunggu di bulan Juli Pak, bermacam-macam produk akan muncul dan ini juga salah satu yang menarik adalah di tengah kondisi yang demikian ini, pameran kita Gias di bulan depan ini adalah pameran terbesar ketiga di dunia Pak, setelah Cina. Jadi kita udah nggak punya lahan lagi itu, lahannya sekitar 120.000 meter persegi. Jadi kita harapkan masyarakat juga akan datang sana melihat apa saja yang ada di sana, dan kemudian juga ini juga memicu pembelian kendaraan bermotor. Kembali lagi masyarakat kita masih berminat kepada segmen-segmen yang relatif terjangkau di 300-400 juta, dan 7-seater Pak masih menjadi salah satu kunci. Begitu Mas Pras. Baik, nah Pak Yanes terakhir bagaimana proyeksi Anda nih? Kemudian kaitannya lagi dengan daya beli masyarakat begitu, apakah memang ya perlu ada relaksasi juga terkait dengan pembiayaan, karena ini kan yang memang menjadi tumpuan kelas menengah kita untuk membeli barang itu. Silakan. Ya, jadi intinya sebenarnya kan pemerintah perlu milih nih secara bijak strateginya. Apakah dia mau ngambil cuan dari penjualan per satu kendaraan yang dinaikkan, atau meningkatkan wholesale kendaraan gitu, sampai retailnya. Nah, kalau retailnya jualannya tambah banyak, kan dana yang masuk ke pemerintah juga, even PPNBM di on kan jadi gede. Nah, terus tadi Pak Gogo udah kasih tanda-tanda nih. Banyak sekali mobil-mobil keren, terutama yang non-Jepang yang akan masuk ke Indonesia ini akan pameran gila-gilaan di Gias ini, dan terus terang ini ditunggu sekali sebenarnya sama kelompok milenial yang baru masuk ke kelompok menengah ini, yang penghasilannya daya belinya itu bisa sampai sekitar 5 juta
untuk ini ya per bulan ya tentunya Cicilannya ya, oke. iya cicilannya. Ini akan menarik sekali karena mereka ini sebenarnya bisa dibilang ya sangat technological minded ya. Nah ini produknya banyak sekali dengan fitur teknologi dan desain yang keren-keren Mas. Oke, itu dia. Berarti proyeksi masih tetap optimis begitu dengan beragam inovasi begitu dan mungkin ada satu lagi hal yang dikaitkan dengan bagaimana keterjangkauan ini ya yang menjadi PR bersama begitu bagi masyarakat untuk bisa membeli kendaraan begitu bagi entah itu pribadi ataupun keluarganya sendiri dan kita lihat nanti hasilnya seperti apa setelah Gias kalau misalnya Pak Yanes nanti juga hasilnya kebijakan pemerintah berikutnya begitu ya Pak Yanes ya di tahun 2024 ini. Baik. Pak Kukuh Kumara, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Maju terus juga untuk industri otomotif nasional kita. Kemudian Pak Yanes, terima kasih atas insight menarik yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Pak Kukuh, Pak Yanes, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mas Pras, Pak Yanes. Terima kasih Pak Gugu, Mas Pras. Ya. Ya pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda kami masukkan kembali tentunya dengan tema menarik lainnya terkait dengan menanti gairah kebangkitan rupiah. Kami segera kembali.